Pernah kepikiran gak sih, di luar angkasa sana ada miliaran benda langit yang melesat dengan kecepatan gila. Tapi, entah kenapa tata surya kita ini kelihatannya rapi banget, kayak mesin jam yang berjalan sempurna. Nah, ini kan sebenarnya sebuah misteri kosmik yang luar biasa. Kok bisa ya, keteraturan yang indah ini muncul dari sesuatu yang seharusnya kacau balau? Coba deh bayangkan, ada 8 planet plus benda-benda lainnya. Semuanya ngebut di jalan tol kosmik kita. Logikanya, kenapa nggak terjadi tabrakan beruntun raksasa? Nah, disinilah investigasi kita dimulai. Kita akan coba pecahkan misteri ini, petunjuk demi petunjuk. Oke, untuk ngerti kenapa planet gak saling tubrukan, kita harus mundur selangkah. Ada pertanyaan yang lebih dasar lagi nih, kenapa mereka nggak jatuh aja ke matahari? Petunjuk pertama kita tersembunyi di sini, dalam sebuah konsep yang terdengar aneh, yaitu kejatuhan abadi. Ini eksperimen pikiran yang keren banget dari Isaac Newton. Bayangin, kita punya meriam di puncak gunung yang tinggi banget. Kalau kita tembak pelan, ya pelurunya jatuh ke tanah. Kalau kita tembak lebih kencang, pelurunya bakal melengkung, ngikutin kelengkungan bumi sebelum jatuh. Nah, ini kuncinya. Kalau kita tembak dengan kecepatan yang pas, peluru itu akan terus-terusan jatuh, tapi karena bumi juga melengkung ke bawah, pelurunya nggak akan pernah mendarat. Dia jatuh, tapi mengelilingi bumi. Nah, itulah yang namanya orbit. Ini adalah tarian yang seimbang banget. Planet kita terus ditarik gravitasi matahari yang bikin dia jatuh ke arah matahari, tapi di saat yang sama, dia juga punya kecepatan maju yang luar biasa, yang bikin dia terus meleset. Jadi intinya, planet kita itu sebenarnya lagi jatuh terus-menerus, tapi karena gerak majunya, jatuhnya itu selalu meleset dari matahari. Keren kan? Oke, jadi sekarang kita ngerti kenapa planet nggak nyemplung ke matahari. Tapi gimana ceritanya mereka nggak saling senggol satu sama lain? Petunjuk kedua kita akan membawa kita kembali ke masa-masa awal tata surya terbentuk. Dan ini menjelaskan kenapa semua planet pada dasarnya main di lapangan yang sama. Miliaran tahun yang lalu, tata surya kita itu cuma awan gas dan debu raksasa yang muter pelan. Terus, karena gravitasi, awan ini mulai menyusut. Nah, waktu menyusut, putarannya jadi makin kenceng, persis kayak penari balet es yang narik tangannya ke dalam biar putarannya lebih cepat. Gaya sentrifugal ini akhirnya memaksa bola gas raksasa itu jadi pipih, kayak cakram. Atau biar gangkang, bayangin aja kayak koki pizza yang melempar dan memutar adonan di udara. Efek dari adonan pizza kosmik ini ternyata penting banget. Karena semua planet lahir dari cakram pipi yang sama, akibatnya mereka semua mengorbit di bidang yang hampir sama persis. Dan bukan cuma itu, mereka semua juga bergerak ke arah yang sama. Ini langsung mengurangi drastis kemungkinan tabrakan. Nggak ada tuh yang tiba-tiba lawan arah atau motong jalur seenaknya. Tapi tunggu dulu, kok kedengarannya terlalu rapi dan damai ya? Nah, petunjuk ketiga ini adalah plot twist-nya. Keteraturan yang kita saksikan hari ini sebenarnya adalah sisa-sisa dari masa lalu yang super brutal dan penuh kekacauan. Di awal pembentukannya, tata surya kita itu bukan cuma diisi 8 planet, kemungkinan ada ratusan calon planet atau protoplanet yang saling sikut-sikutan memperebutkan tempat. Jadi tata surya kita dulu itu bukan tempat yang tenang, tapi lebih mirip arena gladiator kosmik. Konsep ini nyambung banget sama salah satu syarat resmi sebuah planet hari ini. Ia harus sudah membersihkan lingkungan di sekitar orbitnya. Ini bukan sekedar aturan, tapi ini adalah deskripsi dari sang pemenang pertarungan. Planet seperti bumi kita ini adalah sang jawara yang gravitasinya cukup kuat untuk menyapu bersih semua saingannya, entah dengan menelannya atau melemparnya keluar dari jalur. Dan inilah pencerahan terbesarnya. Tata surya kita terlihat stabil dan teratur bukan karena dirancang seperti itu dari awal, tapi karena semua sistem lain yang orbitnya kacau dan tidak stabil sudah hancur duluan. Mereka sudah saling tabrakan atau terlempar keluar miliaran tahun lalu. Jadi, sistem yang kita lihat sekarang ini adalah sistem yang selamat. Kita ini hidup di antara para penyintas. Tapi kayaknya masih ada yang ganjil. Gimana dengan kasus-kasus khusus di mana orbit sebuah planet kelihatannya motong jalur planet lain? Nah, petunjuk terakhir kita ada di sini. Sebuah koreografi matematika super elegan yang disebut resonansi orbital. Kita ambil contoh paling terkenal, Pluto dan Neptunus. Kalau kita lihat peta orbitnya, jalur Pluto itu beneran memotong jalurnya Neptunus. Secara logika, mereka harusnya ada di jalur tabrakan kan? Tapi kenapa selama miliaran tahun, mereka aman-aman aja? Jawabannya ada pada matematika yang presisi. Gini, untuk setiap 2 kali Pluto selesai mengelilingi matahari, Neptunus sudah menyelesaikan tepat 3 putaran. Hubungan 2:3 ini mengunci mereka dalam sebuah tarian yang teratur. Artinya,
Setiap kali Pluto nyebrang jalur orbit Neptunus, si Neptunus dijamin lagi ada di sisi lain tata surya yang jauh banget. Mereka nggak akan pernah ketemu di persimpangan yang sama. Ini kayak sistem anti tabrakan alami yang super canggih. Jadi, semua petunjuk sudah terkumpul. Keteraturan di tata surya kita jelas bukan kebetulan. Ini adalah kombinasi dari hukum fisika dasar, sejarah masa lalu yang brutal, dan tarian matematika yang indah. Tapi, apakah kedamaian ini akan bertahan selamanya? Nah, disinilah konsep teori kekacauan masuk. Kalau cuma menghitung interaksi gravitasi matahari dan bumi, itu gampang. Tapi kalau ada 8 planet yang semuanya saling tarik-menarik satu sama lain, perhitungannya jadi super kompleks. Dalam jangka waktu miliaran tahun, gangguan-gangguan kecil ini bisa menumpuk dan menciptakan hasil yang sama sekali nggak bisa kita prediksi. Jadi, stabilitas sempurna itu nggak ada jaminannya. Dan ini bukan cuma teori loh. Simulasi superkomputer menunjukkan ada sekitar 1% kemungkinan, kecil memang tapi nyata, bahwa suatu saat nanti gangguan dari gravitasi Jupiter bisa merusak kestabilan orbit Merkurius. Akibatnya, Merkurius bisa mental dan menabrak matahari, Venus, atau jangan sampai bumi. Jadi, kedamaian yang kita nikmati ini, meskipun sudah berlangsung lama, pada dasarnya rapuh. Jadi, pada akhirnya, tata surya kita bukanlah sebuah mesin jam yang kaku. Ia lebih mirip sebuah pertunjukan balet kosmik yang luar biasa rumit dan dinamis. Sebuah karya seni yang lahir dari proses seleksi alam kosmik. Dan ini membuat kita bertanya-tanya, di luar sana, di antara triliunan bintang, ada pertunjukan balet lain seperti apa yang sedang berlangsung? Mungkin beberapa baru memulai babak pertarungan brutalnya. Dan mungkin beberapa lainnya telah menemukan harmoni dengan cara-cara yang lebih aneh dan indah dari yang pernah kita bayangkan.